Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsiraya Delisna dari Prodi Ekonomi Syariah STI Miftahul Huda Subang semester 1 dengan nomor NPM 2425040400. Saat ini kita kedatangan narasumber spesial atau tamu spesial yang bernama Bapak Ustadz Ruston Nawawi atau biasa dipanggil Bapak Ustadz Ruston. Beliau akan menyampaikan beberapa hal tentang hadis doif atau lebih tepatnya hadis doif dalam pandangan tokoh masyarakat. Langsung saja kita ke tempat beliau berada dan menanyakan beberapa hal terkait dengan hadis doif ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama Bapak Ustadz Ruston yang akan menjadi narasumber kita dalam materi hadis doif dalam pandangan tokoh masyarakat. Langsung saja ya Bapak kepada pertanyaan pertama. Apakah Ustadz masih suka mengkaji beberapa hadis yang dipandang dhaif dalam pandangan ulumul hadis atau tidak? Masih mengkaji hadis-hadis dhaif. Kenapa masih dikaji? Karena kalau hadis sahih sudah pasti tentu dikaji. Tapi hadis dhaif pun sekalipun dipandangnya lemah di dalam kajian hadis, ilmu hadis, yaitu sebagai khazanah keilmuan tentunya bagi kita umat Islam, sebagaimana mayoritas kita ahlu sunnah wal jamaah, yaitu memandang hadis dhaif masih bisa kita pergunakan asalkan bukan untuk masalah memvonis hukum, tapi yaitu untuk dalam rangka khazanah ke amalah kita yang disebut dengan fadailul amaliyah. Baik, ke pertanyaan kedua. Alasan mengapa hadis dhaif masih suka disampaikan kepada masyarakat, kan dalam masyarakat kita ini mungkin banyak beberapa hadis dhaif yang masih disampaikan kepada masyarakat gitu. Alasannya mengapa? Betul, karena satu di dalam amaliyah, fadail amaliyah, yaitu kita orang-orang aswaja ahlussunnah wal jamaah terkait dengan masalah hadis dhaif, yaitu biasanya memaparkannya atau yang dikajinya atau yang disampaikan kepada masyarakatnya, yaitu kebanyakan adalah hadis-hadis tentang amaliyah. Di antara contohnya, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali. Tambah lain contohnya, misalkan barang siapa yang membaca surat akhir dari surat Al-Baqarah maka dia akan mendapatkan cahaya di dalam hatinya. Di mana hadis itu dhaif, tapi selagi untuk fadail amaliyah kita sehari-hari, ada lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ya selayaknya kita sampaikan juga ke masyarakat, lebih-lebih untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Ustadz, apakah masih ada hadis atau kitab yang digunakan dalam majelis taklim dianggap penting atau tidak, dan mengapa tidak menggunakan kitab atau hadis-hadis yang sahih selagi ada daripada menggunakan hadis-hadis yang dhaif? Untuk kajian di majelis taklim kita menggunakannya hadis-hadis yang sahih. Contohnya kitab yang tipis yaitu adalah kitab hadis Arba'in Nawawi, dan isinya itu adalah hadis-hadis sahih semuanya. Sedangkan untuk yang dhaif kita hanya kajinya tidak secara khusus, tapi hanya mengambil daripada ya tadi, yaitu untuk memperbanyak amaliyah kita, mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan berzikir
atau memperbanyak kalimat-kalimat di situ yang di dalamnya ada amaliyah kita, lebih-lebih selalu kita berzikir kepada Allah. Oke Ustadz, pertanyaan yang terakhir. Menurut Ustadz, dalam hal penetapan hukum atau kasus-kasus hukum, apakah Ustadz setuju jika hadis doif digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum? Tidak setuju atau batal. Tidak boleh menggunakan hadis doif untuk menyelesaikan hukum, karena itu sudah menjadi kesepakatan ijma para ulama ulama hadis bahwa hadis doif tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan hukum atau memutuskan suatu hukum. Tapi sekali lagi, hadis doif kita gunakan, kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu untuk fadailul amaliyah. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatannya sebagai narasumber kami. Sama-sama. Kesimpulannya yaitu, sekalipun hadis doif dipandang lemah, tetapi masih bisa kita pergunakan, asal bukan untuk kepentingan hukum, tetapi dipergunakan untuk fadilul amaliyah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.